Pada abad ke-23, umat manusia menjajah tata surya. PBB mengendalikan bumi, Mars adalah kekuatan militer independen, planet dalam bergantung pada sumber daya sabuk asteroid. Para belter atau manusia yang lahir dalam daya gravitasi rendah tinggal dan bekerja di ruang angkasa, di sabuk asteroid, udara dan air lebih berharga dibanding emas. Selama beberapa dekade, ketegangan antara bumi, Mars, dan sabuk asteroid telah memunculkan perang yang dibutuhkan hanyalah sebuah percikan kecil. Narasi di atas merupakan penggalan kenyataan tentang situasi bumi saat ini. Kita lihat sejenak aksi seorang wanita yang terjebak di luar angkasa. Dia berusaha mencari jalan keluar dari keterjebakan ini dan melihat hal yang mengerikan. Dalam kisah ini, planet Ceres adalah tempat dengan jumlah sumber mata air yang sangat melimpah. Banyak pihak yang berusaha menguasai wilayah tersebut. Saat ini, manusia membangun sejumlah stasiun di planet luar angkasa untuk dijadikan tempat tinggal. Perkenalkan Joseph, detektif yang kerap menangani kasus-kasus rumit soal pembunuhan. Kebetulan hari ini dia sedang olah TKP bersama rekannya. Setelah itu mereka pergi ke bar dan kebetulan bertemu dengan seorang penjahat yang sepertinya tidak begitu senang terhadap Joe. Karena malas basa-basi, Joseph langsung memberi pelajaran kepada pria tersebut. Kembali ke kantor, Joe langsung diberikan perpanjangan kontrak kerja sekaligus kasus baru, yaitu kasus anak hilang. Menurut informasi yang didapat, anak yang hilang tersebut diculik, bukan karena nyasar tidak tahu jalan pulang. Tanpa berlama-lama, Joseph langsung bergegas pergi menangani misi barunya. Di kapal antariksa, mari kita berkenalan dengan Komandan Regu James Holden. Kapal yang ditumpanginya telah berkendara cukup lama untuk sampai ke planet Ceres. Sekarang sedikit lagi mereka akan tiba di Ceres dan semua awak kru pun bersiap. Malam harinya, James tidak sengaja menangkap gelombang suara. Meski samar-samar, kalimat yang diucap terdengar jelas, "Aku mohon tolong aku," bunyi suara tersebut. Malam harinya lagi, James dan kawan-kawan membatalkan rute menuju ke Ceres dan lebih memilih mengutamakan misi penyelamatan. Welcome, Knight. Godspeed. Clear to leave the barn. Good luck. James dan rekannya masuk ke dalam kapal induk. Satu persatu ruang di kapal diperiksa untuk mencari tahu apa yang terjadi di sini. Aneh, mesin kapal ini mati, lalu bagaimana bisa ada yang menghubungi kapal James dan meminta pertolongan? Tiba-tiba, menurut pantauan radar, ada kapal yang mendekat ke lokasi James berada saat ini. Situasi semakin menegangkan, sejumlah torpedo dilesatkan hingga awak kapal merasa cemas dan sedikit kewalahan. Tak lama kemudian, barulah diketahui kalau torpedo tersebut bukan menyasar kapal kecil James dan kawan-kawan, melainkan kapal induk mereka. Lolos dari tembakan bukan berarti lolos dari ancaman selanjutnya. Puing kapal induk berterbangan di langit hingga mengenai kapal yang dinaiki James.
Intip sejenak aksi Pak Detektif hari ini, agenda pertama Joseph adalah mendatangi rumah si anak hilang. Setelah masuk dan memeriksa tempat ini, sepertinya Joe harus berusaha lebih keras lagi untuk menemukan clue. Sebagai hiburan agar pikiran rileks, Joseph melontarkan guyonan kepada hamster peliharaan targetnya. "Teruskan kawan, sebentar lagi kau akan sampai tujuan," kata Joe. Radio mati dan oksigen hanya cukup untuk 4 jam lagi, jadi James dan kawan-kawan harus segera mendarat di stasiun terdekat Ganymede. Akan tetapi sebelum mereka sampai ke sana, para kru ini harus memperbaiki radio dan sistem udara di dalam kapal. Perlu diketahui, memperbaiki 2 kerusakan tersebut tidak mudah, salah-salah bisa meledak. Pada saat proses memperbaiki kerusakan kapal, rekan James, Alex, mengalami hipoksia. Untungnya Alex berhasil diselamatkan dengan cara berbagi oksigen. Sialnya, perbaikan antena radio di kapal tidak bisa selesai cepat seperti yang dibayangkan. Sekarang 2 astronot mengalami kekurangan oksigen. Saat detik-detik terakhir, barulah radio dan sinyal kembali berfungsi. We have connection. Antena sudah dibetulkan, namun tetap saja sinyal radio masih lemah. Memasang penguat sinyal membutuhkan arus listrik yang deras. Tampaknya James dan kawan-kawan masih harus kerja keras. Joseph menggerebek sebuah tempat yang diduga dijadikan markas para bandit. Pas ditangkap dan diinterogasi, rupanya mereka bukanlah penjahat kelas kakap, melainkan para pencuri sampel air bersih. Joe tidak mau terlalu menghiraukan dan melepaskan lelaki ini. Joe kembali ke kantor dan baru mengetahui soal kapal induk yang sebelumnya diperiksa oleh James. Sebagai detektif senior, Joseph punya intuisi tajam. Pikirannya berbisik kalau anak yang sedang dia cari mungkin saja ada di kapal induk tersebut. Joseph langsung meminta daftar penumpang kapal kepada rekannya. Akhirnya sinyal menyala, James dan kawan-kawan coba melakukan kontak ke stasiun terdekat, tapi belum ada jawaban. Semua kru mulai dilanda rasa suntuk, menunggu kapal penyelamat tiba dan menolong mereka. Tiba-tiba setitik harapan muncul, ada kapal yang mendengar panggilan radio mereka dan langsung meminta titik koordinat lokasi. Selang beberapa detik kemudian, ternyata yang meminta tersebut adalah kapal dari Mars. Raut cemas tampak pada wajah James dan para rekannya. Dan benar saja, orang yang dicari Joseph ada di kapal induk yang bernama Scopoli tersebut. Joe dan rekannya memperhatikan foto anak hilang ini dan coba memberikan penilaian. Satu kesimpulan penting, menurut Joe, gadis yang dia cari bukan gadis polos, melainkan seorang pembangkang. Merasa bahaya sudah di depan mata, James punya ide gila yang ditentang oleh seluruh temannya, yaitu mengajak kapal tersebut bekerja sama. James langsung mengirim pesan video untuk kapal tersebut, walaupun salah seorang rekannya sampai menodongkan pistol. Di stasiun Sirius, pesan video yang disampaikan James sudah tersiar. James menyebut regunya dengan nama 5 penyintas Canterbury. Kapal kami hancur saat menjawab panggilan darurat palsu dari kapal Scopoli. Semua itu hanyalah sebuah perangkap, jelas James. Setelah mendengar briefing dari atasannya, Joe melihat ada informasi baru tentang kapal Scopoli di layar komputer. Kapal tersebut berisi para pekerja tambang di planet Sirius dan target incaran Joe pernah naik ke kapal tersebut. Joe langsung menyampaikan ke atasan dan responnya pun biasa saja, bahkan wanita atasan Joe ini berniat menutup kasus tersebut. Jangankan kerjasama, untuk negosiasi pun tidak diberi izin. James dan kawan-kawan diperiksa, lalu dimasukkan ke dalam tahanan. Rekan James, Amos, coba melawan dan hasilnya pun jauh dari harapan. Akhirnya semua dicampakkan ke dalam tahanan, kecuali Alex. Ada apa dengan Alex? We're gonna die.
Di suatu tempat, tampak seorang pria sedang protes keras soal bumi dan Mars. Dia mengajak semua orang untuk bersatu mengalahkan dua kubu tersebut. Joseph kebetulan ada di sana dan langsung membubarkan aksi protes karena dianggap meresahkan. James dibawa ke ruang interogasi. Sosok interrogatornya terlihat sangat tegas dan cenderung menyeramkan. Dia menenggak sebuah pil dan mendadak langsung membacakan kisah kehidupan James sebelumnya, persis seperti cenayang. Tak hanya itu, interrogator ini menyebut kalau rekan James, Naomi Nagata, merupakan seorang mata-mata. Setelah James, kini giliran Naomi yang dibawa petugas untuk diinterogasi. Sementara itu, siapa yang sangka Alex sudah mengganti kostumnya persis seperti kostum para awak di kapal ini. James pun kaget melihat rekannya tersebut. Lebih tepatnya, Alex bukanlah berubah, melainkan menunjukkan identitas yang sebenarnya. Alex adalah mantan pasukan Mars selama 20 tahun dan akhirnya dipecat dengan hormat. Lebih lanjut, Alex sedikit membocorkan kalau ada pihak yang sangat diuntungkan dari semua konflik yang terjadi saat ini. Joe bertemu dengan sosok yang memberangkatkan targetnya menggunakan kapal Scopuli. "Dibayar berapa kau untuk mencari gadis itu?" tanya pria tersebut kepada Joseph. Dengan nada sedikit ketus, si pria menambahkan dia akan membantu Joe untuk menemukan gadis incarannya. Naomi menjelaskan tugasnya serta para rekannya. Mereka ini adalah kru kapal pengangkut es, jadi rasanya aneh jika mereka diajak ikut terlibat dalam polemik politik yang sedang terjadi. Tak lama kemudian, Naomi pun dibebaskan. Sekarang semua kru sudah berkumpul, rasa ketidakpercayaan antara satu sama lain muncul di kepala mereka hingga menyebabkan pertengkaran. James berteriak ke arah penjaga bahwa dirinya siap bicara dan berikan informasi selengkap-lengkapnya kepada kapten kapal. Ingat, hanya kepada kapten kapal. Akhirnya James bertemu dengan petinggi kapal, kemudian dia diminta mencabut statement Mars meledakkan Canterbury dan menjadikan Naomi Nagata sebagai kambing hitam. Mungkin terdengar licik, akan tetapi kapten kapal ini punya dalil, bisa saja panggilan palsu sebelumnya ditujukan untuk Naomi menggunakan sandi khusus. Dalil tersebut menimbulkan sebuah opini kalau Naomi adalah biang kerok. Sebut saja di alun-alun stasiun, tampak sejumlah demonstran melancarkan aksinya. Joe yang ada di sana ikut bertugas mengamankan situasi agar kembali kondusif. Malam harinya, rekan Joe tertangkap oleh demonstran dan terdengar suasana dari pusat informasi. Ada kapal lain yang coba menyerang kapal yang James tumpangi. James dan kawan-kawan tidak bisa berbuat banyak selain mengenakan sabuk pengaman agar tidak mengalami guncangan akibat serangan. Sementara itu, kapten kapal merasa tenang dalam menghadapi ancaman torpedo karena dirinya sangat optimis dengan kekuatan persenjataan kapal yang dipimpinnya ini. Sebuah kesombongan tidak membuahkan hasil baik. Kapal induk milik pasukan Mars ini awalnya berhasil menghindari serangan pertama, tapi tidak yang kedua. Lesatan peluru torpedo berkekuatan tinggi mengenai pesawat luar angkasa ini. Joseph mendapat petunjuk baru. Ia mengantongi satu nama baru yang diduga ada kaitan dengan kasus yang sedang diusut, yakni Busy. Joseph langsung mendatangi markas berandalan untuk mencari sosok tersebut. Joe tidak menemukan wujud Busy, melainkan hanya tayangan video yang menampilkan target incarannya sedang berada di pesawat luar angkasa. Pesawat masih saling menyerang. Keadaan ini membuat James dan kawan-kawan panik. Beberapa menit kemudian, yang ditakutkan pun terjadi. Salah seorang anggotanya harus tewas karena kena peluru nyasar. Naomi dan Amos bergegas menutup lubang di bodi kapal supaya tidak semakin memperparah keadaan.
Keadaan serupa juga dirasakan oleh kapten kapal di ruang kendali. Kesombongannya seketika runtuh melihat kapal yang dipimpinnya porak-poranda. Tidak ada pilihan lain, semua orang yang ada di sini harus menyelamatkan diri masing-masing. James Holden yang tadinya dibawa oleh petugas berhasil melarikan diri pada saat kontak senjata terjadi. Fall back and cover! Hold it, stop! Memang benar kata pepatah, jodoh, rezeki, dan maut merupakan rahasia ilahi. Seperti berikut ini, rekan Joe ternyata belum ditakdirkan mati, salah seorang warga menemukannya dan langsung mencari bantuan. Get help! Somebody help! James melihat jasad salah satu penyerang tergeletak di lantai. Sialnya, ternyata penyerang tersebut masih hidup. Untung saja pasukan Mars langsung menembak orang tersebut hingga tewas. Sekarang James akan dibawa oleh pasukan Mars, tapi sebelum itu James meminta agar semua teman-temannya dibebaskan. Akhirnya permintaan James dikabulkan. Tak lama kemudian, anggota pasukan Mars datang dan memberitahu James kalau sebentar lagi kapten akan meledakkan kapal. Itu artinya mereka harus segera keluar dari sini secepat mungkin. I'm not a pilot. Someone else needs to fly. I don't think I'm in any... Get us out of here! You got it. Be gentle with me. It's my first time. I didn't think we could lose. Joseph mendatangi rumah sakit untuk melihat kondisi rekannya, Havelock, pasca penusukan yang terjadi beberapa hari lalu. Sementara itu, di pesawat luar angkasa, Amos menderita luka yang cukup serius di bagian kaki. Naomi yang lumayan paham soal medis mengulurkan tangan untuk mengobati rekan satu timnya tersebut. Direktur operasional stasiun Tycho menghubungi James dan kawan-kawan. "Aku tidak tahu kalian siapa, tapi jika tujuan kalian bukan untuk perang, aku siap menolong kalian," kata pria bernama Fred Johnson tersebut. Joseph mendapat petunjuk baru tentang buronannya, Julie Mao. Ada sebuah kapal bernama Anubis yang mengangkut sejumlah orang dan akan dijadikan senjata perang. Julie Mao dan Anubis ada kaitan erat. Joseph sebagai detektif kelas kakap harus segera memecahkan misteri ini. Pada jam makan siang, Joseph memeriksa data salah seorang bandit yang beraksi di dermaga tempo hari dan menikam Havelock. Mendadak aktivis Anderson kembali muncul dan menjelaskan kepada Joe tentang para penjahat tersebut. Bila diperhatikan, sepertinya Anderson ingin membantu Joseph memecahkan misteri kejahatan yang sedang terjadi. Berita kerusuhan yang terjadi di series sudah diketahui oleh James dan kawan-kawan. Mereka yakin sekali bahwa ada konspirasi besar di balik semua ini. Setelah makan siang, Joseph pergi memeriksa ke lokasi dermaga. Tiba-tiba Joe diserang oleh orang yang tak dikenal. "Apakah kau kenal Julie Mao?" tanya Joe. "Kenal, Julie Mao pernah menyewa kapalku beberapa tahun lalu," kata lelaki tersebut. Baru diketahui tujuan Julie menyewa kapal untuk pergi ke sabuk asteroid. Sebagai informasi, OPA adalah organisasi pemberontak yang memperjuangkan kemerdekaan dan kesetaraan penduduk planet luar atau Belter dari dominasi bumi dan Mars. Lebih lanjut, Joseph mengemukakan opininya. Menurutnya, jika Julie tidak segera ditemukan, ada kemungkinan wanita penggoda itu akan menyebabkan kekacauan antar planet.
James dan kawan-kawan mendarat di stasiun Tycho untuk memenuhi undangan dari Fred Johnson. Jahat atau tidak sosok Fred, mungkin hal tersebut bersifat relatif. Namun yang pasti, James dan kawan-kawan sekarang terseret dalam sebuah permainan politik antar galaksi. Hanya ada dua pilihan, James dan rekan-rekan pergi tanpa arah tujuan atau ikut membantu Fred ke dalam permainan ini. Joseph diculik oleh Lyda dan Keipo, orang utusan Anderson. Sialnya, Anderson tidak sebaik yang kita kira sebelumnya. James dan kawan-kawan merasa sangat marah dikerjai oleh Fred. Saat mereka mau menembak, pasukan Fred muncul dengan senjata lengkap. Sebagai informasi, Fred dibackingi oleh pasukan OPA. Selain bergabung di OPA, Anderson adalah seorang mafia dagang dan Julie dilibatkan untuk membantu bisnisnya. Anderson merasa sangat terganggu dengan Joe yang sedari awal sibuk mengurus kasus Julie. You're in love with Julie Mao. Anderson menjelaskan kalau Julie Mao saat ini sudah resmi menjadi anggota OPA. Selain itu, motivasi terbesar Anderson gabung dengan OPA yaitu demi sebuah keadilan. Saudarinya pernah hidup tersiksa karena kekurangan hormon pertumbuhan. Lebih parahnya lagi, saudarinya tewas ditembak Joe pada saat detektif ini sedang menjalankan tugas. Tak lama kemudian, Joe dibawa ke dalam tahanan. Tiba-tiba muncul seseorang yang menyelamatkannya dengan cara menewaskan anak buah Anderson. Joe dibawa ke tempat aman dan lukanya langsung diobati oleh rekannya. Joe mengambil sebuah benda dari topinya yang sebelumnya ditemukan di kediaman Julie. Setelah isi file tersebut diperiksa, Joe langsung menyampaikan ke atasannya. Jadi, para ilmuwan di Phoebe berhasil menemukan sesuatu yang besar yang akan mengembalikan keseimbangan kekuasaan. OPA mengetahui hal tersebut lalu mengirim awak kapal untuk mencurinya. Setelah mendengar semua penjelasan, Joe resmi dipecat oleh atasannya. Ya, Joe dipecat, miris memang. Ada dugaan kalau atasan Joseph ini disogok oleh Anderson dan OPA. Sementara itu, James dan kawan-kawan diizinkan meninggalkan stasiun untuk menjalankan perintah dari Fred, yaitu membawa gas dan kapal pengawal milik Mars. Lantas, bagaimanakah aksi mereka selanjutnya? Lokasi James dan rekan-rekan dipantau, itu artinya James dan kawan-kawan tidak bisa kabur dari Fred. Sementara itu, ada sedikit kendala teknis di dalam kapal. Amos pun disuruh memeriksa ke ruang mesin. Orang yang ada di kapal James adalah seorang konsultan dari Davila Aerospatial. Tugasnya adalah memata-matai sejumlah perusahaan yang mengangkut sumber daya alam. Tujuannya ada di kapal ini hanya untuk menumpang menuju ke Eros dan menghindari pasukan OPA menangkapnya. James tidak mau bersikap baik dengan pria ini dan langsung memasukkannya ke dalam tahanan. Soal nyali jangan ditanya, Joe mendatangi markas Anderson seorang diri tanpa rasa takut. Anderson kembali bersilat lidah seolah dirinya ingin membantu Joseph keluar dari masalah. Dia meminta kepada seluruh anak buahnya untuk melayani Joe dengan baik karena malam ini sang detektif menjadi tamu penting baginya. Di ruang tahanan, si konsultan kembali melancarkan aksi bujuk rayunya agar dibebaskan. Selain itu, tampaknya pria bengal ini sedang berusaha mengacaukan sistem di kapal. Lalu di tempat lain, tampak Joseph sedang menggeledah sebuah ruangan. Heran, entah mengapa detektif senior ini bersikeras ingin menangani kasus Julie. Tak lama kemudian, Joe menerima informasi via video terkait kapal Anubis. Berhubung Joseph sekarang sudah jadi pengangguran, dia berencana ingin liburan ke Eros. Rekannya, Octavia, mengetahui rencana tersebut dan ingin ikut bersama Joe tapi ditolak. Perlu diketahui, liburan yang diucap oleh Joe hanyalah alasan. Faktanya, Joseph penasaran dengan apa yang terjadi di Eros. Next stop, Eros Station. James dan kawan-kawan mulai memeriksa kapal yang dibawa oleh mereka. Konsultan dibawa ikut dalam penelusuran kali ini. James yakin betul kalau kapal inilah yang meledakkan Canterbury. Di dalam sana ditemukan sebuah berangkas dan tumpahan cairan nano yang berubah jadi beku. Tiba-tiba cairan yang membeku tadi bereaksi mengeluarkan cahaya. Dugaan adanya racun biologis pun muncul.
Tim segera meninggalkan kapal. Sebelum masuk ke kapal utama, mereka semua harus disterilkan terlebih dahulu. Setelah itu, kapal pun langsung diledakkan. Sedikit bocoran, semua penghuni kapal yang barusan diperiksa saat ini kemungkinan besar sedang berada di Eros. Ada satu nama penumpang penting yang mereka kantongi, yakni Lionel Polanski. Joe turun di Eros dan langsung melacak data penerbangan pesawat melalui salah seorang petugas, khususnya untuk kapal Anubis. Karena petugas ini kurang kooperatif, Joseph terpaksa melakukan tindak kekerasan. Dia berhasil menemukan satu nama penting, sama seperti James dan kawan-kawan, yaitu Lionel Polanski. Don't move! Seorang teman lama Joe menemuinya dan membebaskan dari dalam tahanan. Temannya tersebut akan membantu Joe mencari Julie dan Lionel Polanski. Amos turun ke stasiun dan mencari nama Lionel Polanski lewat resepsionis hotel. Tiba-tiba ada pergerakan yang mencurigakan di sini dan kontak senjata pun meletus. Joe bertemu dengan James dan rekan-rekan. Joseph kenal dengan James, tapi tidak sebaliknya. Sekarang tujuan mereka semua sama, yaitu mencari Lionel Polanski. Kamar 22 menjadi incaran mereka karena Lionel diketahui menginap di kamar tersebut. Pas pintu didobrak, kamar tersebut kosong dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Sebuah adegan lampau yang memperlihatkan Joseph sedang menjelaskan kepada Octavia perihal penyelidikannya. Ada jalur penerbangan untuk kapal yang bernama Anubis. Kapal Anubis sudah meninggalkan stasiun penelitian di Phoebe dan sedang menuju Eros. Pasti ada sesuatu yang penting dibawa oleh kapal Anubis, dan Julie sepertinya dikirim untuk mengambil barang bawaan tersebut. Faktanya, mari kita lihat kejadian 7 minggu yang lalu. Julie bersama seorang temannya sedang melakukan penerbangan. Tiba-tiba mereka diserang oleh kapal Anubis. Kapal tersebut berhasil masuk ke dalam dan menyandera Julie serta rekannya. Jadi, wanita yang kita saksikan pada awal kisah ini adalah Julie. Dia terjebak di dalam kapal dan berusaha untuk melarikan diri. Julie mendapat pesan suara dari Lionel Polanski yang menyebut kalau misi gagal dan Scopoli telah hilang. Julie akhirnya berhasil keluar dari pesawat lalu menginap di sebuah hotel yang ada di stasiun. Entah apa yang terjadi terhadapnya, tubuh Julie ditumbuhi banyak luka koreng hingga menyebabkan dirinya tewas. Kembali ke masa sekarang, Joseph menyelidiki kondisi jasad Julie. Terdengar larangan jangan menyentuh tubuh Julie karena dikhawatirkan penyakit tersebut bisa menular. Selain itu, mereka semua meninggalkan kamar hotel. Rekan Joe sudah menunggu di lobi dan sempat terlibat aksi saling todong senjata dengan James CS. Seorang pakar otopsi masuk dan memeriksa kondisi jasad Julie. Ada dugaan Julie terkena senjata biologis yang diciptakan di Phoebe. Tiba-tiba terjadi guncangan hebat akibat kebocoran radiasi. Joe memperhatikan keadaan sekitar dan melihat ada gerak-gerik mencurigakan. Sementara itu, James harus meninggalkan timnya untuk pergi ke Rocinante. "Jika dalam 3 jam aku tidak kembali, pergilah," kata James kepada Naomi. Kemudian James langsung pergi menghampiri Joseph dan mencegah detektif tersebut menembak pelaku pembunuhan Julie. Perlu diketahui, pembunuh Julie dan yang meledakkan pesawat James adalah orang yang sama. James tidak mau gegabah dan menunggu waktu yang tepat, tapi disalahpahami oleh Joseph hingga keduanya pun berkelahi. Hey, break it on your feet. Come on. Just made me feel better. Situasi semakin kacau, jalur transit dijaga ketat oleh petugas sehingga warga tidak bisa meninggalkan tempat yang dipenuhi radiasi ini. Begitu ada salah seorang warga protes, petugas langsung menembaknya hingga terjadi kerusuhan. Joe dan James membawa satu korban luka ke tempat yang aman. Tidak sengaja kedua orang ini menemukan sebuah ruang isolasi untuk para korban radiasi.
Get out. We just got hit with a mega dose of hard radiation. We're dead. Rekan-rekan James meminta bantuan kepada teman Joseph untuk membawa mereka ke terowongan yang menuju ke dermaga. Tujuan mereka hanya satu, yaitu menyelamatkan diri. James dan Joe saat ini sedang mencari obat untuk meredakan rasa sakit akibat radiasi. Setelah itu mereka berdua pun mencari jalan paling cepat untuk sampai ke dermaga. Joseph dan James harus melewati taman bermain. Tiba-tiba petugas datang dan kedua orang ini pun langsung sembunyi. Petugas yang sedang lalai dengan mesin permainan tidak sengaja mengetahui persembunyian Joseph dan James. Naomi dan rombongan masih terus mencari jalan ke dermaga lewat terowongan. Ada warga Eros yang ikut bersama mereka. Kembali ke Joseph dan James, tidak sengaja mereka menemukan sekelompok warga yang tertular penyakit persis seperti Julie. Oh, like Julie. Oh, god damn. Gotta get off this rock first. Naomi dan kawan-kawan dikejutkan dengan sosok mayat yang masih mengeluarkan darah dari mulutnya. Seorang gadis kecil yang ikut dengan rombongan mereka, Mali, langsung teriak berlari ketakutan. Dalam dialog antara Joseph dengan James, disebutkan kalau semua peristiwa buruk ini merupakan upaya dari oknum yang ingin mengadu domba Mars dengan bumi. Belum tuntas mereka bicara, dua petugas lewat, kemudian James dan Joe menghabisi mereka dan mengambil seragamnya. Naomi bertemu dengan sekelompok warga. Mereka mengaku tahu tempat yang paling aman dari radiasi. Namun semua itu tidak sejalan dengan keyakinan Naomi. Bagi Naomi, sudah tidak ada tempat aman di Eros. Mereka tidak menemukan titik tengah. Kedua kelompok ini berpisah dan Mali dibawa oleh warga. Si konsultan kembali muncul dan membujuk James agar mau memaafkannya. Selain itu, dia juga mengajak James untuk pergi ke dermaga bersama-sama. Hanya satu kebodohan James Holden, yaitu membuang amunisi dengan cuma-cuma. Recognize. Naomi dan rekan-rekan sampai ke sebuah tempat berkat teman lama Joseph. Sedangkan Joe dan James sekarang harus berjuang melewati gerombolan petugas agar bisa lari ke lift, masuk ke kapal dan meninggalkan Eros. Sebagai informasi, Joseph sudah mulai sakit-sakitan dan menghabiskan beberapa ampul obat anti radiasi agar tetap fit. Tinggal selangkah lagi Naomi pergi, namun itu tidak dilakukan karena dirinya memegang janji yang diucap kepada James. Jika belum lebih dari 3 jam, Naomi akan menunggu James. Sikap ini patut dicontoh, namun teman lama Joseph tidak senang mendengarnya. Dia ingin mereka semua segera meninggalkan Eros. Pas senjata ditodongkan ke arah Naomi, Amos langsung bertindak cepat. Petugas terlibat cekcok dengan warga. James dan Joseph yang sudah mengenakan kostum petugas mulai melancarkan aksi provokasi hingga aksi tembak-tembakan pun terjadi. Kemudian kedua orang ini berhasil masuk lift dengan selamat. Akhirnya Joseph dan James berhasil tiba di titik kumpul. Joe yang sudah mulai kehabisan banyak energi sempat berhalusinasi melihat Julie, padahal sebenarnya tidak. Sosok yang ada di depan matanya adalah Amos. Amos merawat Joseph yang sekarat sambil mengakui perbuatannya menembak rekan Joseph. Sementara Naomi merawat James, Alex sebagai pilot andalan langsung duduk di kokpit bersiap menjalankan tugasnya.
Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!